Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru honorer. Berikut ini saya akan sampaikan perkembangan bahwa akan ada revisi Undang-Undang ASN. Akankah setelah diangkat tahun ini seluruh PPK akan dialihkan menjadi CPNS di tahun 2022. Nah, sekaligus juga di sini kita akan bahas tentang kepastian formasi dan uraian formasi dari guru P3KD Pak di tahun ini. Kita akan kupas juga poin-poin penting revisi Undang-Undang ASN terkait dengan guru honorer. Berita ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Pak Cahyokumolo saat menyerahkan daftar inventaris masalah atau DIM terkait revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ke Komisi 2 DPR. Penyerahan sendiri dilakukan di gedung DPR hari ini saat bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR Pak Syamsurijal. Pak Syamsurijal menyampaikan, baru saja kita laksanakan penyerahan DIM dari pihak pemerintah untuk pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian dilanjutkan, insya Allah kami akan menyepakati untuk kita segera membentuk panja untuk pembahasan ini. Revisi Undang-Undang ASN telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2021. Salah satu poin revisi menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini poin pentingnya barangkali yang berkaitan dengan kita. Selain itu, ada pula poin mengenai wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN seperti yang ada pada Undang-Undang ASN tahun 2014. Mana pada Undang-Undang ASN tahun 2014, seluruh manajemen P3K ini dikelola dan diawasi oleh Komite Aparatur Sipil Negara atau KSN. Lalu, uraian dari revisi Undang-Undang ASN ini sendiri, menurut Pak Cahyo, meliputi 3 komponen penyelesaian masalah honorer. Ini kita akan kupas lebih jauh. Hal itu dikemukakan Pak Cahyo agar DPR RI tidak lagi mendesak pemerintah untuk menuntaskan masalah honorer melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, seperti yang kita ketahui, sampai dengan menjelang dibukanya pendaftaran P3K di tahun 2021 di bulan Mei nanti, masih banyak desakan dari anggota DPR agar seluruh guru honor negeri bisa diakomodir menjadi PNS di tahun ini. Pemerintah menilai penyelesaian masalah honorer tidak perlu dimasukkan dalam pasal-pasal revisi Undang-Undang ASN, kata Pak Menteri. Dia menyebutkan pemerintah sudah menyiapkan 3 skema penyelesaian masalah honorer yang diatur sesuai dengan peraturan pemerintah, yakni PP Manajemen PNS dan PP Manajemen P3K. Nah, berikut kita coba akan lihat satu persatu. Poin pertama, ini tentang pengangkatan PNS. Bagi PNS yang memenuhi persyaratan PNS sebagaimana PP Manajemen PNS bisa mengikuti tes CPNS sesuai dengan formasi yang tersedia hingga usia maksimal 35 tahun. Nah, dalam hal ini, sama seperti sebelumnya, bagi guru honorer yang belum mencapai usia maksimal 35 tahun, masih dimungkinkan formasi untuk CPNS. Hanya saja yang kita sayangkan adalah di tahun 2021 ini formasinya untuk guru tidak ada dibuka ya. Jadi jelas memang tahun ini 1 juta untuk P3K. Poin kedua, pengangkatan P3K. Bila honorer tidak lulus tes PNS yang bersangkutan, bisa mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Begitu juga bagi honorer di atas 35 tahun yang memenuhi persyaratan bisa ikut seleksi P3K sesuai dengan formasi yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini dengan tidak adanya formasi CPNS untuk guru tahun ini, maka sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kemenpan tadi, seluruh guru honorer dimungkinkan hanya mengikuti seleksi P3K di tahun ini. Dan yang terakhir yang menjadi penting di sini adalah dikembalikan ke daerah. Bila honorer tidak lulus tes CPNS maupun P3K, maka yang bersangkutan tetap dipekerjakan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan organisasi. Mereka digaji setara UMR oleh Pemda. Inilah barangkali jawaban yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan kita terkait dengan penerimaan seleksi P3K di tahun ini. Bila ternyata sampai 3 kali ujian, guru honorer ternyata belum beruntung dan tidak bisa mencapai nilai passing grade, maka nasibnya kemudian ditentukan oleh daerah ya. Apakah daerah tersebut masih membutuhkan guru honorer di suatu sekolah? Di sini tidak hanya honorer sebenarnya, termasuk juga pegawai yang lain atau tidak. Bila Pemda ternyata tidak membutuhkan lagi, maka secara otomatis guru tersebut atau pegawai tersebut akan
dilakukan pemutusan hubungan kerja, ya. Itulah sebabnya sama-sama tentunya kita memaksimalkan peluang-peluang kemudian bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud terkait pemanfaatan seri belajar P3K. Lalu terkait dengan berita terakhir kita, yakni penerimaan P3K untuk DEPA. Pada akhirnya sebelum pendaftaran dibuka, Kementerian Agama sudah menyampaikan bahwa tahun ini akan membuka lowongan bagi guru agama sebanyak 27.303 formasi pada seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya. Jadi di sini ditampung 27.303 guru-guru honorer, ya, bidang studi agama. Bila dirinci, maka lowongan guru agama honorer yang dibuka oleh Kementerian Agama tahun ini terdiri dari, ini informasinya ya Bapak Ibu sekalian, 39 orang guru agama Buddha, 403 orang guru agama Hindu, 22.927 orang guru agama Islam, 1.207 orang guru agama Katolik, dan 2.727 orang guru agama Kristen. Inilah formasi yang dibuka oleh pemerintah. Nah, terkait dengan formasi ini tentu saja karena memang jumlah guru agama di sekolah negeri, ya, dan demand barangkali tidak sebesar sekolah pada umum. Maka sebenarnya ini juga termasuk formasi yang cukup besar, ya. Nah, lalu Pak Menteri menuturkan berkaitan dengan rencana pembukaan lowongan tersebut, Kementerian Agama telah membentuk tim konsorsium untuk menyusun rencana dan agenda kerja. Lalu tim konsorsium juga akan bertugas memverifikasi, mensinkronisasi data calon P3K guru agama pada sekolah negeri, menyusun modul, kemudian menyusun soal tes kompetensi teknis, dan menyusun instrumen wawancara. Ini terkait teknis penerimaannya. Lalu beliau mengatakan pendaftaran tahap pertama akan dilaksanakan pada minggu ke-3 Mei 2021 hingga minggu ke-4 Juni 2021 mendatang. Nah, kalau kita perhatikan ya berbarengan dengan seleksi P3K untuk guru secara umum, ya. Seleksi tahap pertama dilakukan bulan Agustus, pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP nomor induk pegawai bulan September. Nah, seperti yang saya beritakan di video saya sebelumnya, setelah lulus maka guru honorer langsung diangkat dan dibayar di bulan berikutnya. Sementara untuk seleksi tahap kedua, pengumuman dan pemberkasan NIP direncanakan pada November 2021 dan tahap ketiga di Januari 2021. Ya, ini tentu saja terkait dengan jadwal ujian, ya, karena ujian di tahap kedua itu di bulan Oktober, maka pemberkasannya direncanakan di bulan November. Lalu tahap ketiganya ujian di Desember, maka paling cepatnya itu nanti pemberkasannya dan keluar NIP-nya di bulan Januari. Kita doakan saja mudah-mudahan semua terrealisasi dengan baik, sehingga pada tahun ini bukan hanya guru sekolah negeri saja, namun guru agama juga di bawah naungan DEPA bisa diangkat menjadi P3K sehingga seluruhnya mendapatkan pengakuan sesuai dengan kita harapkan bersama. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya update terkait dengan hal-hal yang berkembang menyangkut guru honorer baik di sekolah negeri di bawah naungan Kemendikbud maupun di bawah naungan Kementerian Agama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.